Oke, lanjut kabar yang mantap-mantap jos nih bos. Dari calon kapal induk kita Indonesia yang kini kabarnya bakal dijemput nih. Bahkan TNI Angkatan Laut kini menyiapkan beberapa opsi nama untuk kapal induk pertama Indonesia tersebut. Kalian pilih yang mana? Atau ada request nih nanti. Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut perkembangan terbarunya pada Kamis 18 Juni 2026 hari ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut atau Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, mengumumkan bahwa TNI Angkatan Laut telah menyiapkan 100 personel untuk diberangkatkan ke Italia, bos. Target berangkatnya adalah tanggal 10 Juli 2026 nanti. Misi mereka pun bukan untuk jalan-jalan ke Eropa, bukan juga untuk berburu pizza Italia, tapi mereka akan menjalani pelatihan langsung untuk mengoperasikan kapal induk Giuseppe Garibaldi. Nah loh, tak main-main, para personel tersebut katanya terdiri dari satuan tugas dan pengawal pendahuluan yang akan mempelajari berbagai aspek operasional kapal, bos. Mulai dari navigasi, sistem mesin, radar, komunikasi, prosedur keselamatan hingga operasi penerbangan yang menjadi jantung sebuah kapal induk. Ini merupakan langkah yang sangat penting, bos. Sebab membeli atau menerima kapal induk itu sebenarnya hanya setengah dari pekerjaan. Setengah lainnya adalah menyiapkan manusia-manusia yang mampu mengoperasikannya. Menariknya lagi, setelah menyelesaikan pelatihan di Italia, katanya para awak Indonesia ini diharapkan mampu langsung untuk membawa kapal tersebut berlayar dari Italia menuju Indonesia. Nah, artinya siap-siap dikeper nih bos. Namun, pertanyaannya sekarang, jika baru 100 orang yang dikirim ke Italia, apakah jumlah itu cukup untuk mengoperasikan sebuah kapal induk? Dan seberapa besar sebenarnya kebutuhan awak yang harus disiapkan Indonesia untuk kapal perang terbesar dalam sejarah TNI Angkatan Laut ini? Siapakah calon nama yang diusulkan TNI Angkatan Laut? Simak videonya sampai habis, bos. Nah, jadi ternyata 100 personel yang akan berangkat ke Italia ini hanyalah gelombang awal katanya, bos. Menurut Asisten Operasi Kasal, Laksamana Muda TNI Yayan Sofian, kapal induk Giuseppe Garibaldi nantinya membutuhkan sekitar 500 pelaut inti untuk mengoperasikannya secara penuh. Dan angka itu bahkan belum termasuk kru penerbangan, teknisi pesawat, petugas logistik, tenaga kesehatan, operator sistem penerbangan, hingga berbagai personel pendukung lainnya. Seperti contohnya juga koki alias tukang masak, bos. Artinya ya, jumlah total personel yang nantinya terlibat bisa jauh lebih besar. Inilah salah satu alasan mengapa kapal induk sering disebut sebagai pangkalan udara terapung, ya, karena yang bergerak bukan hanya kapalnya, tapi juga sebuah komunitas besar yang hidup dan bekerja di atas laut. Tantangan berikutnya tentu bukan sekedar menyiapkan awak, bos. TNI Angkatan Laut juga harus mempersiapkan infrastruktur pendukungnya, fasilitas sandar atau dermaga, logistik, perawatan, hingga sistem komando yang mampu mendukung operasi kapal induk dalam jangka panjang. Nah loh, jadi masih banyak PR nih bos. Namun meski demikian, optimisme tetap terlihat dari jajaran TNI Angkatan Laut. Laksamana Muhammad Ali berharap kapal induk tersebut dapat hadir di Indonesia sebelum 5 Oktober 2026. Dan tanggal itu pun bukan sembarang tanggal nih, karena pada hari itu Indonesia akan memperingati hari ulang tahun TNI. Bayangkan apabila target itu tercapai ketika armada TNI berparade memperingati HUT TNI, maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bakal menggeber-geber kapal induk dengan armada kapal-kapal perang pengawalnya. Namun jangan senang dulu bos, jadwalnya pun katanya masih bisa berubah nih. Mengapa? Salah satu faktornya adalah kondisi geopolitik global. Kementerian Pertahanan bahkan mengakui bahwa situasi keamanan di kawasan Selat Hormuz dan Timur Tengah dapat mempengaruhi proses distribusi dan pengiriman kapal menuju Indonesia. Maklum saja, dalam dunia geopolitik kadang yang membuat jadwal kapal terlambat bukan cuacanya bos, melainkan negara-negara yang sedang sibuk berdebat menggunakan rudal. Nah, kemudian pertanyaannya yang lebih gacor lagi nih.
Jika Garibaldi benar-benar tiba di Indonesia, apakah nama Giuseppe Garibaldi akan tetap dipertahankan? Jelas tidak ya kan? Lantas, apa sajakah saran nama dari TNI Angkatan Laut yang baru-baru ini memberikan sarannya yang lebih mencerminkan sejarah dan kebesaran Nusantara? Lanjut simak videonya sampai habis. Nah, ini yang cukup menarik nih bos. Nama kapal induk kita nanti jelas akan berubah. Bahkan saat ini TNI Angkatan Laut telah mengusulkan beberapa nama kepada pemerintah. Dua nama yang paling sering muncul adalah KRI Gajah Mada dan satu lagi KRI Panglima Sudirman. Pertama, nama Gajah Mada tentu bukan nama sembarangan. Ia adalah Mahapatih Majapahit yang dikenal melalui Sumpah Palapa dan cita-citanya mempersatukan Nusantara bos. Nama ini jelas memiliki simbolisme yang sangat kuat bagi kekuatan maritim Indonesia karena erat kaitannya dengan kejayaan laut Majapahit. Sementara itu, nama Panglima Sudirman membawa makna yang berbeda nih. Beliau merupakan Panglima Besar pertama Republik Indonesia yang menjadi simbol keteguhan, pengorbanan, dan semangat perjuangan bangsa. Nah, menurut Kasal Laksamana Muhammad Ali yang menyampaikan pernyataan tersebut pada 18 Juni 2026 hari ini di Seskual, Jakarta Selatan, katanya hingga saat ini ternyata bos, belum ada keputusan final mengenai nama kapal induk tersebut. Penentuan nama nantinya kemungkinan akan menunggu keputusan Pak Presiden Prabowo maupun Menteri Pertahanan. Nah, kalau kalian milih nama apa nih? Atau kalian ada request gak nih? Kira-kira apa nama yang cocok untuk nama untuk kapal induk pertama kita ini? Nah, namun ya, apapun nama yang akhirnya dipilih, satu hal yang jelas bos, negara kita kini sedang berada di ambang sebuah tonggak sejarah besar. Karena selama puluhan tahun, TNI Angkatan Laut dikenal sebagai kekuatan laut regional dengan armada korvet, frigat, kapal selam, dan kapal-kapal patroli. Namun kini, Indonesia berpotensi memasuki fase baru menuju konsep Blue Water Navy, yaitu angkatan laut yang mampu beroperasi jauh dari wilayah perairan nasional dan memiliki daya jangkau strategis yang lebih luas. Tentu, kapal induk bukan solusi untuk semua tantangan pertahanan bos. Namun kehadirannya akan menjadi simbol kemampuan, pengalaman operasional, serta peningkatan kapasitas maritim Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Dari Italia menuju Nusantara, dari Giuseppe Garibaldi menuju identitas baru Indonesia. Dan dari sekedar mimpi panjang para netizen-netizen barbar Indonesia, kini akhirnya menjadi kenyataan yang nantinya bakal berlayar di lautan Indonesia. Mantap, mantap, jos!